Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Franchise. Jumpa lagi dalam Bistalk, bincang peluang bisnis dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 brand media channel. Peluang bisnis yang akan kita bahas kali ini adalah seputar bisnis mie kekinian. Kita tahu makanan kuliner mie itu merupakan favorit masyarakat Indonesia, terutama anak muda gitu ya. Banyaknya peminat kuliner mie tentu saja memberikan peluang bisnis yang sangat besar. Nah, bagaimana potensinya lebih lanjut dan peluang bisnis yang bisa digarap? Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung nih dengan salah satu perusahaan franchise atau kemitraan yang menawarkan kerjasama menghadirkan bisnis kuliner mie kekinian gitu ya. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini dengan Mas. Halo Mas Rian. Halo, iya selamat siang. Selamat datang di studio kami, Mas. Iya, terima kasih. Kita akan berbincang-bincang mengenai peluang dan potensi bisnis kekinian. Namun sebelum itu, disapa terlebih dahulu Sobat Franchise dari manapun berada. Silahkan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Trianto Joko Sumarsono, lebih dikenal dengan Rian. Dan dalam hal ini saya mewakili PT Sukses Jaya Intertama, di mana kita dalam kurun waktu di tahun 2023 dengan maraknya konsep bisnis resto, dalam hal ini mie pedas juara. Dalam hal ini juga unit mie hadir untuk memberikan kesempatan bagi peluang para mitra usaha, dan dalam hal ini juga untuk konsep makanan yang disajikan itu tidak jauh beda dengan waralaba pada umumnya, dan kita punya nama brand Unit Mie. Unit Mie, Mas ya? Iya. Bagi Sobat Franchise yang belum tahu, Unit Mie logonya ada di sini gitu ya. Ditampilkan nih logonya nih gitu ya. Oke, Mas Rian, bisa diceritakan lebih lanjut nih, barangkali mengenai perusahaannya terlebih dahulu gitu ya. Hadir sejak kapan, terus peluang bisnis yang ditawarkan itu seperti apa? Seperti tadi sudah kita singgung adalah ini menawarkan kuliner mie kekinian gitu ya. Bisa diceritakan dulu mengenai hadirnya Unit Mie ini sejak kapan, Mas? Silahkan. Baik, kalau kita bicara masalah hadirnya Unit Mie, seperti yang saya infokan sebelumnya, Unit Mie ini hadir di tanggal 10 April, tepatnya tahun 2023, dan kebetulan juga sesuai dengan program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Makanya dalam hal ini founder kami menciptakan sebuah inovasi untuk memberikan para kesempatan bagi para mitra usaha, khususnya berbasis kuliner. Nah, dalam hal ini Unit Mie hadir untuk menjangkau untuk kalangan masyarakat yang notabene istilahnya mengusung konsep plating bintang 5, harga kaki 5, dan secara konsep itu untuk anak milenial dan tentu saja memenuhi gaya hidup tongkrongan anak Gen Z seperti itu, Pak Agus. Iya, menarik sekali. Itu tadi sekaligus dijawab mengenai apa yang kira-kira melatar belakangi hadirnya Unit Mie gitu ya. Karena ya memang peminat mie kekinian ini itu semakin banyak gitu ya, Mas ya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan, Mas, mengenai potensi bisnis yang ditawarkan ini gitu loh. Seperti tadi sudah saya singgung juga gitu kan. Tentu saja kita ketika ingin memulai bisnis, apalagi sebuah perusahaan Unit Mie gitu kan hadir untuk menawarkan bisnis kemitraan, itu tentu sudah mengetahui bagaimana sih seberapa besar potensi bisnis mie kekinian ini gitu ya. Barangkali bisa dijelaskan dulu, Mas, mengenai potensi ini. Ya, artinya bisnis ini ketika kita masuk ke bisnis ini akan jangka panjang gitu loh. Pasarnya itu sangat besar dan sangat menggiurkan. Silakan. Oh, baik, terima kasih Pak Agus. Nah, kita bicara masalah potensi bisnis dari Unit Mie sendiri. Sebenarnya Unit Mie sendiri itu mempunyai konsep selain dari sisi harga, kita mengusung konsep plating bintang 5, harga kaki 5. Terus yang kedua, konsep resto yang unik dan menarik. Terus yang ketiga, terkait dengan varian menu. Nah, varian menu di sini juga untuk Unit Mie sendiri itu ada suatu
kelebihan, di mana di menu resto atau waralaba lain nggak ada, kita ada. Kita ambil contoh aja, kalau kita punya penamaan dari sebuah menu, kita ada mie menggoda, mie meleleh, sama mie membara. Nah, kalau kita bicara mie menggoda, itu tentu saja bagi mereka-mereka yang basicnya atau kulturnya itu tiap hari dia cenderung ke gurih. Seperti itu. Nah, kalau yang menggoda ini antara kombinasi manis dengan pedas. Tapi kalau yang membara, kenapa dinamakan membara ya? Karena pedas disesuaikan dengan level yang nanti akan di request oleh para customer. Seperti itu. Terus yang paling penting di sini adalah konsepnya juga cozy, nyaman, dan dalam hal ini juga dengan adanya para mahasiswa atau mungkin para pelajar yang dalam hal ini notabene kalau misalkan ingin mentraktir atau menjamu di acara-acara ultah minimal dia harus merogoh gocek atau menabung berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, dengan adanya harga dari sebuah menu itu sangat menentukan market kita nantinya, dan itu sangat menguntungkan para mitra usaha. Ya. Itu tadi udah dijelaskan mengenai itu ya, berbagai produk yang ditawarkan oleh Unit Me itu. Tapi maksud saya gini loh Mas, ketika kita mau terjun ke sebuah bisnis itu kan tentu melihat wah ini pasarnya gede ini. Nah, saya pengen dapat penjelasan mengapa nih orang harus berbisnis mie kekinian gitu loh Mas. Dilihat pasarnya yang apakah cuman sekedar lihat yang berapa tahun terakhir ini ada salah satu mie kekinian juga yang antriannya itu sangat panjang. Nah, itu melihatnya dari sisi mana Mas untuk melihat potensinya nih Mas? Ya, karena kan kalau dari jawaban saya sebelumnya itu juga merupakan jawaban juga dari Pak Agus barusan ya. Karena potensi yang kita akan bidik itu artinya harga dulu. Harga itu, kalau harga itu udah murah, otomatis dari mulut lewat mulut orang juga akan tahu nih di sini ada menu yang setidaknya beda dengan kayak kalau kita tahu misalnya nih ada mie Bangka, mie Pontianak, mie Pangsit segala macam. Nah, sedangkan di sini tuh identik dari sebuah mie dengan plating bintang 5 harga kaki 5 artinya apa? Dengan merogoh gocek hanya 10 hingga 15 ribu dia sendiri itu daripada dia nongkrong di di luar panas segala macam. Nah, kita di Unit Me ini kita konsepnya juga mendukung banget gitu. Terus yang kedua terkait dengan potensi yang setidaknya itu dibidik adalah ya dengan antrian yang cukup panjang ya kita juga punya metode. Artinya apa? Kita kan pastinya kalau kita bicara masalah market, nah market kita itu gimana semua kalangan bisa masuk nih. Dengan artinya tidak hanya menu mie aja, tetapi juga ada varian menu kayak misalkan udang rambutan, ada dimsum, ada udang keju. Terus di sini juga ada menu yang tidak didapatkan oleh waralaba lainnya, itu kita ada namanya kue sadela. Nah, kue sadela itu kombinasi dengan kulit kebab dan di dalamnya diisi dengan varian daging. Nah, bisa dengan ayam atau cheese dengan beberapa sayuran dimix dengan saus saus tomat atau mungkin dengan mayones seperti itu. Dan itu pun juga itu rata-rata menu yang paling best seller di Unit Me. Oke, saya nangkep nih mengenai potensinya gitu kan. Kalau dilihat di luar sana itu kalau ngomongin mie itu ada apa aja sih? Kan ada mie ayam gitu ya. Ada bakso gitu kan. Itu ada mie-nya juga, ada mie ramen dan berbagai mie yang lain. Dan belakangan berapa tahun terakhir ini ada muncul mie kekinian gitu ya. Yang di situ kalau saya ngelihat itu inovatif loh Mas. Gitu ya. Jadi kalau selama ini orang taunya itu mie ayam saja gitu kan atau mie ramen saja, tapi ini ada mie yang unik banget gitu ya. Nah, namun Mas, kalau saya ngelihat itu kan sebelum Unit Me hadir ini sudah ada itu tadi yang menawarkan konsep mie kekinian gitu kan. Nggak perlu lah kita sebut mereka gitu ya. Namun apa yang membedakan dengan yang pelopornya itu tadi? Yang sangat membedakan adalah tentu saja juga varian menunya juga sih. Kalau dipikir-pikir, kalau yang di sebelah atau mungkin waralaba pada umumnya itu memang hampir mirip dengan kita. Kita ada mie
Tapi tentu saja penamaan juga beda. Itu akan membuat mindset setiap orang terkait dengan brand tersebut. Nah, kita ada mie menggoda, meleleh, membara, itu juga akan mempengaruhi mindset dari para customer seperti itu. Terus yang kedua, kita juga ada menu yang beda. Kita ada menu quesadilla. Terus kita juga ada menu es krim, dan es krimnya sendiri. Kalau di luaran sana itu mungkin sifatnya menu-menu es krim gelato, tapi kalau misalkan dengan di Unit Me sendiri nih Pak Agus, di Unit Me sendiri itu yang membuat unik adalah tentu saja ini sangat menguntungkan bagi para mitra usaha. Kalau misalkan dia mengambil di salah satu paket di medium, kita bicara nanti untuk paket medium, itu dia udah menu lengkap Pak Agus. Nah, di mana dia sendiri itu diibaratkan kalau misalkan di luaran sana membeli varian menu yang berbasis es krim, dia harus membeli franchise sendiri. Terus yang kedua, pengen membuka menu yang berbasis mie, dia juga ada istilahnya itu mengeluarkan gojek untuk biaya franchise sendiri. Nah, di Unit Me ini secara biaya terjangkau dari satu paket dia bisa mengkomben menu-menu yang di luaran sana, menu-menu aneka es krim, tea series, terus boba kita ada di situ. Nah, ditambah juga untuk varian menu mie itu sendiri, dan runtutannya ada beberapa menu cemilan itu yang nantinya akan membuat para mitra usaha itu sangat diuntungkan di varian menu yang banyak itu tadi. Kalau saya simak malah jadi kayak ini, one stop shopping, berbagai kuliner kekinian ada di situ gitu. Nah, itu karena kalau kita bicara masalah kuliner Pak Agus, tujuan kita sendiri terutama di manajemen Unit Me, gimana caranya market itu tuh bisa mengenal di salah satu resto, dan itu pun juga kalau kita mau menu yang variatif, yang aneka ragam, harus pergi ke food court. Nah, dia tidak perlu susah-susah pergi ke food court. Nah, dari Unit Me ini kan ada semacam kayak private room, atau mungkin walaupun dia nongkrong, tapi setidaknya tidak terganggu dengan customer yang lain seperti itu. Kita ada konsep yang outdoor maupun indoor kita ada. Oke, berarti itu ngomongin konsep itunya ya, konsep restonya yang dihadirkan itu ya. Coba lebih spesifik lagi. Tadi udah disinggung bahwa di situ ada private gitu kan, ada yang outdoor juga gitu kan. Bisa dijelasin lebih spesifik lagi, lebih detail lagi mengenai konsepnya, Mas? Nah, kalau konsep sendiri terus terang aja untuk menaikkan sebuah profit, kalau kita hanya mengandalkan untuk customer datang, itu pun juga didukung oleh yang namanya after sale ya Pak Agus ya. Nah, dalam hal ini Unit Me sendiri terkait dengan konsep after sale, nanti kita juga ada sesi-sesi, misalkan di luar 1 minggu kita ada yang namanya live musik Pak Agus. Nah, dari live musik itu akan bisa dikenali satu identity minimal nih, para mitra usaha yang buka di luar kota, setidaknya itu akan menjadi daya tarik sendiri untuk magnet biar dia datang. Karena kan kalau misalkan kita bicara masalah ke Jakarta, konsep penjualan di Jakarta ini rata-rata kan mengandalkan dine-in tongkrongan. Dan yang kedua, di sini juga terkait dengan sistem penjualan online. Ini kan kalau di Jakarta itu memang sudah bukan hal yang asing ya. Tetapi belum tentu kalau misalkan di luar kota, luar provinsi, bahkan sekelas Papua pun kemarin Rian juga posisinya hampir ada masalah nih dengan istilahnya tuh orang perbatasan dari Papua. Itu pun juga dengan konsep Unit Me masuk di sana, setidaknya kita juga harus menyesuaikan kultur orang sana. Jadi intinya adalah Unit Me ini bisa menyelaraskan dengan kultur atau budaya masyarakat setempat. Jadi di situ nanti juga tidak tertutup kemungkinan bisa ditambahkan menu-menu signature dari masyarakat lokal. Iya. Terus kalau kita bicara masalah konsep tadi, kalau misalkan disinggung masalah outdoor indoor, itu pun juga akan membuat si customer itu tuh juga merasa nyaman. Bagi mereka yang ibaratnya tuh habis makan nih, yang rata-rata kan dia suka nge-vape. Tapi ada kadang-kala saya pribadi juga, saya kan bukan orang yang suka nge-vape, suka ngerokok. Artinya kalaupun misalkan kita di situ kan merasa terganggu Pak Agus. Makanya perlu dibuat konsep outdoor. Jadi mereka yang ibaratnya habis makan, dia pengen nge-vape, pengen bercengkerama segala macam, makanya dengan konsep outdoor nanti dihadirkan dengan sebuah taman dengan lampu LED, malam juga dengan adanya icon-icon dari Unit Me, poster-poster, itu akan membuat mereka sendiri itu akan semakin lebih mengenal apa yang namanya Unit Me gitu.
jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita bicara masalah jam operasional Pak Agus ya pada umumnya sih ibaratnya kalau misalkan resto itu bukanya dari pukul 10 hingga pukul 10 pagi sampai 10 malam. Betul. Tetapi biasanya untuk di seksi weekend misalkan di hari Sabtu Minggu itu bisa sampai di pukul 12. Ya itu. Dan itu pun juga tergantung juga kebijakan dari si owner sendiri. Oke. Iya, siap. Gitu. Oke, itu tadi ngomongin beberapa keunggulan gitu ya. Dari menunya, varian menunya sudah gitu ya, dari konsepnya sudah. Dan salah satu keunggulan yang pastinya menjadikan sebuah brand atau unit mie ini lebih kompetitif dengan pesaingnya tentu saja harga gitu. Kita tahu di luar sana yang mie kekinian yang lain itu harganya udah murah, Mas. Iya, betul. Nah, kalau dari segi harga gimana? Atau ada alasan lain nih, harga itu nggak melulu jadi itu pilihan. Betul. Silakan. Jadi gini, Pak Agus ya, kadangkala dari sebuah strategi untuk kuliner sendiri ya memang kita pada saat si calon mitra ini belum buka usaha, artinya kan memang kita harus make sure dulu nih terkait dengan keberadaan lokasinya. Karena lokasi itu sangat menentukan usaha bagi si owner sendiri itu bisa jangka panjang atau ya 1 bulan buka, 1 tahun buka, 1 tahun berikutnya apa kabar. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi setidaknya memang dari faktor survei memang nanti si calon mitra nanti dipastikan kalau misalkan lokasinya memang marketnya udah kebentuk, radiusnya aman. Terus yang paling penting di sini bicara mengenai masalah harga tadi, yang jelas untuk pangsa pasar daya belinya itu udah di make sure jauh hari. Artinya bukan kita ambil lokasi asal-asalan buka gitu. Ya jujur kami dari pihak manajemen unit mie tidak menyarankan itu Pak Agus. Jadi artinya kalau kita bicara masalah harga, harga sendiri itu tentu saja udah kita riset dan terjangkau. Terus kita bicara masalah harga juga Pak Agus. Harga murah itu belum tentu murahan ya Pak Agus ya. Karena yang ditampilkan dari unit mie sendiri adalah pertama, kalaupun misalkan kita ada sedikit perbedaan harga pun dengan yang di luaran sana, pastinya kan kita juga lihat dari porsinya Pak Agus. Porsi kita kan juga gede, banyak gitu kan. Terus yang kedua, ada salah satu brand juga di luaran sana dengan ibaratnya level pedas. Misalkan nih, memang ini yang jadi polemik Pak Agus, polemik di masyarakat terkait dengan misalkan gini aja, kalau misalkan Pak Agus suatu ketika buka usaha nih, nah kebetulan memang di situ ada menu yang level pedas nih, ibaratnya level pedas yang pertama sampai yang sedang sampai yang tingkat levelnya pedas yang paling tinggi itu membutuhkan 25 cabai Pak Agus. Nah, kalaupun misalnya Pak Agus sendiri dengan porsi sama seperti yang di luaran, tetapi tingkat pedasannya itu kita bahan bakunya menggunakan cabai 25 cabai Pak Agus. Nah, kalaupun misalnya Pak Agus di harga yang sama, kira-kira setuju nggak? Nah, ilustrasinya seperti itu Pak Agus. Jadi dalam hal ini kita juga mengedepankan yang namanya profit, keuntungan bagi si mitra juga. Tapi untuk jalan tengahnya adalah masalah harga. Memang ada beberapa menu-menu yang memang kita sendiri itu ada selisih, tapi nggak banyak. Tetapi itu juga salah satu usaha manajemen untuk menyelamatkan si calon mitra sih. Karena kalau yang di luaran rata-rata memang di harga stabil, misalkan dari level 1, level sedang harganya sama. Nah, setidaknya mereka kan perusahaan tidak buka franchise Pak Agus. Semuanya kan dikelola oleh manajemen pusat. Artinya dalam hal ini subsidi manajemen pusat itu udah mikir untung ruginya lah. Kalau si mitra kan mitra sendiri kan benar-benar harus kita pikirkan juga. Seperti itu Pak Agus. Kalau harga ya memang kita bicara masalah harga, memang ada sedikit perbedaan dari beberapa menu. Itu artinya pun di atas apa di ya, istilahnya selisihnya nggak jauh. Tapi selisihnya nggak jauh. Ya, betul. Ya. Tapi porsi kita banyakin. Gitu. Iya. Jadi ada perhitungan lah Pak Agus yang namanya orang buka usaha kan. Setidaknya di awal kita harus perhitungkan yang namanya COGS sama HPP. Jadi jangan sampai keuntungannya itu malah justru melebihi dari HPP. Nah, satu lagi yang menjadi pertimbangan tentu saja gitu kan, untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. Tadi sudah disinggung mengenai lokasi. Nah, lokasi-lokasi yang seperti apa ini yang sekiranya membuat bisnis unit mie ini bisa bertahan jangka panjang gitu. Siap.
Kalau spesifikasi lokasi yang kita rekomendasikan buat mitra itu pastinya kan yang marketnya itu notabene udah kebentuk Pak Agus. Oke. Ya, artinya kalau misalkan lokasi yang seperti apa sih yang notabene untuk manajemen kedepannya itu bisa mengundang banyak market, ya pastinya daerah kampus, terus yang kedua rumah sakit, kawasan publik, perkantoran, terus yang paling penting di sini adalah misalnya tempat di mana transaksi hari-hari, yaitu masih otomatis di daerah pasar Pak Gus. Itu juga sangat menentukan sekali sih. Jadi artinya kalaupun misalkan dia tidak di lokasi seperti yang saya sebutkan di atas, minimal kalau misalkan dia di daerah wisata, itu pun juga setidaknya ya memang untuk transportasinya mudah dijangkau dulu Pak Agus. Terus trafficnya dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, kita prediksi lalu lintas dari pejalan kaki berapa persen, terus yang kedua juga kendaraan roda 2 berapa persen, mobil berapa persen, seperti itu sangat menentukan banget untuk trafficnya juga. Terus yang paling penting juga demografinya Pak Gus. Jumlah penduduk itu juga sangat mempengaruhi gimana kalau kita misalnya buka usaha di daerah tersebut dengan investasi yang kita keluarkan, ya artinya plus minusnya harus kita kaji juga. Betul sekali. Nah, baik. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ngomongin apa itu peluang yang ditawarkan gitu kan, peluang kemitraan yang ditawarkan. Mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai paket-paketnya, Mas. Seperti apa? Oke, kalau untuk di Unit.me sendiri Pak Agus, dalam sebuah penawaran paket kemitraan itu ditentukan dari budget yang nanti akan dianggarkan si calon mitra. Terus yang kedua, luas area yang nantinya akan disiapkan oleh mitra sendiri, baik itu milik sendiri, sewa, atau mungkin joinan seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah paket kemitraan sendiri, nah kebetulan kita ada di paket kemitraan itu ada di small, medium, dan large. Nah, untuk di small sendiri itu kalau misalkan di harga normal kita di 367.300, tetapi karena untuk promo kemerdekaan, kita bicara kemerdekaan nih. Nah, kebetulan pas kita ada promo kemerdekaan di sini, kita kasih di harga 317.500. Jadi kita diskon 50 juta Pak Agus. Dan tentu saja masih ada beberapa diskon-diskon lainnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di luar sana yang ingin mau ambil kemitraan, nah nanti kita juga ada pameran Pak Gus, gitu. Nah, nanti bisa kita jelaskan di pameran. Setiap pameran pasti ada promo yang berbeda. Terus yang kedua kita di paket medium Pak Gus. Di paket medium sendiri itu kita di harga 687.300, kita diskon 100 juta Pak Gus. Jadi di harga 587.500. Nah, yang terakhir kita ada di paket large. Di paket large sendiri ada di 109.300, kita diskon menjadi 915.500. Artinya kita diskon 200 juta untuk di paket large. Bisa dikasih gambaran nggak mengenai yang small, medium, sama large? Itu tadi mungkin luas lokasinya gitu. Iya, seperti betul. apa coba? Oke, jadi gini, yang membedakan dari paket demi paket itu, kalau misalkan dari small ke medium dulu Pak Gus. Kalau di small itu memang dia sendiri itu diperlukan lokasi yang tidak cukup luas sih. Artinya apa? Dengan adanya budget yang boleh dibilang terbatas juga, tapi dia ingin memiliki brand kita nih. Nah, kebetulan kita juga tawarkan ke mereka kalau mereka sendiri itu minimal dia mempunyai lokasi 40 meter persegi. Ya, jadi 40 meter persegi, entah itu dalam bentuk tanah kosong, ruko, atau bangunan rumah. Nah, itu pun juga kalau bisa itu disediakan lahan parkir lah. Lahan parkir, karena kan suatu usaha itu kalau misalnya pengen menggait market yang cukup banyak, ya parkirlah harus dipersiapin. Jangan sampai misalkan nih ibaratnya dengan lokasi yang mepet tapi memaksakan diri, ya kita malah justru nggak rekomendasi Pak Agus. Betul. Orang mikir-mikir mau mampir, nggak ada parkirannya. Gitu. Tidak ada parkiran sama toilet. Ya ini yang harus kita concern juga Pak Agus. Terus yang berikutnya, kalau di medium itu di medium setidaknya dia ada ya antara 90 hingga 120 meter persegi Pak Agus. Artinya dia lokasinya juga lebih gede. Nah, itu juga akan menentukan dari profit atau omset tiap harinya
Pak Agus. Ya, kita ajak Pak Agus nih suatu bayangan. Kalau misalkan kita pengen memancing ikan paus, tapi umpan kita tuh ya misalkan ikan teri gitu kan. Untuk mendapatkan ikan paus ada kemungkinan bisa nggak Pak Agus? Iya. Nah, itu jadi yang paling penting kalau orang berinvestasi itu ya sekali kita mau investasi ya jangan nanggung seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau di LUTS itu dibutuhkan kurang lebih di angka 220 hingga 350 meter persegi gitu. Dan menunya itu kalau untuk medium sama lat itu udah menu lengkap. Itu juga sangat membedakan pastinya yang sangat membedakan itu. Terus yang paling penting juga tuh equipment yang didapat Pak Agus. Jadi ya kitchen set dengan jumlahnya, terus untuk support bahan baku kita juga udah dapat Pak Agus. Kalau mitra itu para mitra usaha kalau misalkan mau bermitra dengan kita, setidaknya untuk bahan baku startup di awal tuh udah kita udah support. Selain nanti juga kita support SDM, training pelatihan itu udah include semua. Sama kita ada yang namanya mentoring dari seorang bisnis mentor Pak Gus. Jadi kalaupun misalkan para mitra usaha di luaran sana tidak ada basic kuliner, tetapi dia sendiri tuh ingin buka usaha, ya tidak perlu khawatir. Karena dalam hal ini orang kalau udah ngambil franchise itu secara otomatis dia pengennya itu mudah, simple, aman investasinya, dan setidaknya dia sendiri itu tidak pusing untuk ngejalaninya. Gitu. Kalau dilihat dari ukurannya itu tadi, kembali ke ukuran, itu cocoknya yang small itu cocoknya di mana, medium di mana, large di mana, itu ada kategorinya nggak sih? Sebenarnya nanti gini Pak Gus, kalau untuk menentukan mitra itu harus ngambil di paket apa, itu setidaknya ya memang pada saat awal kita harus komunikasi dengan si mitra dulu nih terkait dengan budgetnya. Karena apa? Dalam hal ini kita sebagai manajemen di Unit.me kita tidak mau memaksakan diri ke calon mitra usaha. Karena kan yang namanya orang trust sama kami, ya sebagaimana kami sendiri itu bisa memberikan yang terbaik buat si mitra. Artinya ya kita sesuaikan dengan lokasi. Kalau misalkan lokasinya dia besar, kalau dia ngambil paket yang kecil yang nanggung Pak Gus. Atau kalau misalnya lokasinya dia kecil, kita kasih paket yang besar, ya mubazir seperti memberi garam di lautan aja Pak Gus. Jadi so far memang perlu adanya bisnis mentor yang nanti akan menjembatanin dari segala bentuk resiko. Dan yang kedua, kepentingan manajemen itu dengan adanya kita bisnis mentor itu nanti itu akan menghindari miss dari mitra sama ke manajemen seperti itu. Mentor itu tadi fungsinya untuk apa Pak? Karena kan apakah si mitra ini tadi perlu itu ya? Karena kalau bisnis kemitraan seperti ini kan tahunya mereka bisa jalan autopilot atau seperti apa gitu kan. Apa manfaatnya atau pentingnya mentor itu tadi? Ya sebenarnya kalau dari sisi perusahaan itu sangat menguntungkan kita meng-hire yang namanya bisnis mentor daripada kita meng-hire yang seorang marketing pun. Artinya apa? Marketing itu terus terang aja dia hanya pandai jualan. Tetapi untuk strategi konsep bisnisnya nggak ada. Nah, dalam hal ini untuk konsep manajemen unit mission itu memberikan kemudahan bagi si para mitra, artinya tuh bisnis mentor sendiri itu ya ibaratkan seorang konsultan Pak Agus. Jadi kita meng-hire SDM yang memang secara konsep dia sendiri tuh udah ngelontok gitu loh terkait dengan gimana sih kalau outletnya sepi saya harus lakuin apa. Nah setidaknya saya ilustrasikan Pak Agus bisnis mentor itu sama dengan dokter dengan pasien. Contoh misalnya seorang dokter itu datang seorang pasien datang ke semua rumah sakit. Nah dari rumah sakit itu pasti kan ditangani oleh dokter nih. Nah dokter sendiri dalam proses penanganan kasus itu kan tidak langsung ambil suntik, kasih vitamin, obat ini itu segala macam. Nah begitu juga di bisnis kuliner dengan manajemen kita meng-hire seorang bisnis mentor, artinya kan kita juga menghemat biaya kos operasional Pak Agus. Yang notabene rata-rata kan kalau misalkan nih Pak Agus kita tidak ada bisnis mentor, kita hanya meng-hire seorang marketing. Pastinya kan kita ada help desk atau customer support di mana untuk menjembatani dari para mitra. Tapi itu pun medianya cuma dalam bentuk email atau dalam bentuk by phone atau WhatsApp. Dan itu pun terjadi waiting list, penanganan setiap case mitra itu tidak langsung bisa dihandle. Tetapi kalau dengan adanya bisnis mentor, artinya secara otomatis kita sebagai perusahaan kemitraan di mana kita sendiri kan ada target. Kalau seandainya kita ada target, pasti kan tidak ada
tidak jauh beda dengan target penjualan Pak Agus ya. Nah, seorang bisnis mentor pasti udah ahli di dalam menggait mitra-mitra baru. Nah, adapun dengan mitra-mitra baru kan mitra itu dihasilkan oleh mereka, dihasilkan oleh mentor. Nah, dari mentor itu trust-nya itu malah ke bisnis mentor. Oh gitu. Gitu. Nah, dari bisnis mentor nanti setidaknya nanti mitra itu diberikan semacam istilahnya tuh semacam kenyamanan atau dalam hal itu kalau misalkan kita mau buka usaha nggak usah khawatir karena Pak ini ada ahlinya, nanti dibimbing ya Pak, saya diarahkan gitu. Pak seperti itu. Oke, artinya ada mentornya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan saya pengen bisnis yang autopilot, yang kita jalan-jalan bisnisnya bisa jalan sendiri gitu. Tapi kalau di sini kayaknya malah enggak. Nah, ini dilibatkan, benar-benar mitranya dilibatkan. Bagaimana mengelola bisnis ini gitu ya? Sebenarnya ada dua opsi Pak Agus. Ada dua opsi dalam hal ini penawaran dari kita ke para mitra usaha ya. Artinya gini, kalau misalkan kita dalam sebuah pepatah itu kan ada harga, ada rupa Pak Agus. Nah, kita kan juga ada beberapa paket kemitraan Pak Agus ya. Yang notabene misalkan begini, kita ada paket small, medium, dan large. Tentu saja tingkat resikonya itu juga berbeda. Kalau misalkan untuk kita ngambil paket yang small, tetapi kita janjiin untuk yang autopilot, ya terus terang aja kita compare perusahaan mana. Kalau misalkan dengan adanya ibaratnya nih ya boleh dibilang itu masih buat coba-coba tapi maunya autopilot seperti itu. Autopilot itu kita compare di Indonesia ini kira-kira minimal kita beli bisnis yang se-autopilot itu kan rata-rata kan di atas 1 M lebih gitu loh Pak Agus. Jadi saya juga ingin mengedukasi nih bagi para mitra usaha, jangan sampai gitu kan ikut arus dengan janji-janji manis sebuah franchise. Harus dilihat dulu nih ibaratnya. Jadi kadangkala mitra itu kan awam dengan franchise. Betul. Nah, dia akhirnya memukul rata nih. Dari retail kita ada Indomaret, Alfamart, terus ada Alfamidi. Nah, setidaknya mereka menjanjikan autopilot, tapi memang autopilot mereka itu memang udah jalan. Dan itu pun juga dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah sistem autopilot. Tetapi kalau di Indomaret sendiri, coba Bapak Agus suatu saat bisa ya misalnya kayak observasi dah dengan yang membuat bisnis itu autopilot. Nggak ada Pak Agus yang autopilot itu di bawah 500 juta, nggak ada. Makanya, tetapi dalam hal ini kembali lagi Pak Agus konteksnya ya. Kalau kita bicara masalah kemitraan Unit Me, walaupun misalkan dia ngambil paket terkecil pun dengan adanya dengan adanya si bisnis mentor tadi itu seolah-olah dia juga udah autopilot Pak Agus. Karena apa? Karena pertama, mitra itu pastinya kan menginginkan sebuah kenyamanan. Investasi saya ini, aku nggak mau, saya kan nggak ada skill. Terus saya kan terus terang aja masih bekerja. Makanya dengan adanya aku ambil franchise, ya setidaknya investasi saya ada yang mengelola seperti itu. Nah, nanti ide-ide dari para bisnis mentor itulah yang nanti diharapkan oleh si calon mitra. Kalaupun misalnya lu nggak usah beli autopilot aja. Autopilot itu kan bisnis kemitraannya nilainya kan tinggi nih. Kalaupun misalkan ibu pengen bisa berjalan dengan sendiri, ya udah kita lakukan hire SDM terkait dengan manajer resto. Nah, dengan adanya manajer resto itu seolah-olah ibu ini juga nggak perlu susah-susah, semuanya udah dihandle oleh manajer resto. Tinggal terima laporan keuangan, tinggal terima profit bersihnya. Jadi nggak perlu biaya gede untuk membeli autopilot. Emang autopilot tidak ada risikonya Pak Agus. Gitu. Jadi itu aja sih Pak Agus, suatu gambaran gitu. Oke. Selanjutnya nih, bagi masyarakat yang pengen nih jadi mitranya Unit Me gitu, apa syarat-syaratnya Pak? Sebenarnya kalau untuk syarat menjadi kemitraan atau ingin bekerja sama dengan manajemen Unit Me, so simple Pak Agus. Artinya apa? Mitra sendiri itu secara niat itu memang udah ada.
Artinya tinggal syarat administrasi. Administrasi itu ya paling cuman KTP sama NPWP. Terus diharapkan juga kalau misalkan kita bicara masalah bisnis kuliner atau franchise, itu hampir 95% franchise lokasi atau tempat usaha itu minimal mitra harus persiapin. Entah itu dia sewa, entah itu milik sendiri, atau kita bantu proses pencarian lokasi, Pak Agus. Itu aja. Terus yang terpenting adalah memberi paket kemitraan yang kita sudah sampaikan di awal ketika bisnis mentor kami udah present seperti itu, Pak Agus. Selanjutnya karena ini sebuah perusahaan kemitraan, tentunya kan yang menjadi value di sini adalah support bisnis yang diberikan gitu ya. Barangkali salah satu keunggulan dari Unit.me support yang diberikan adalah adanya mentor itu tadi gitu ya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana untuk cara marketingnya gitu loh, marketingnya dan brandingnya biar bisnis yang dikelola oleh mitra-mitranya ini bisa dikenal terus jadi laris gitu. Strategi Unit.me di dalam mensupport bisnis para mitra usaha. Pertama, kita ciptakan produk yang unik dan semenarik mungkin, Pak Agus. Iya, itu sangat penting banget. Terus yang kedua, itu kita juga akan memberikan saran ke mitra atau ke calon mitra usaha, setidaknya kita berikan desain semenarik mungkin. Karena dengan desain tersebut, rata-rata Pak Agus sendiri pernah mendatangi di sebuah rumah makan, tetapi dengan rumah makan tersebut tanpa disadarin Pak Agus sendiri itu begitu masuk dengan desain yang kekinian yang notabene Pak Agus belum pernah lihat. Apa yang Pak Agus lakuin? Pasti kan foto-foto kan. Nah, tanpa disadarin juga mendorong Pak Agus ini untuk mengupdate di sosial media. Nah, dalam hal ini juga sangat menguntungkan manajemen Unit.me, Pak Agus. Karena apa? Dengan Pak Agus sendiri datang, kita tidak nyuruh Pak Agus beriklan, tapi Pak Agus mengiklankan produk kita. Bahkan di TikTok, Instagram, tanpa sadar pun juga udah selfie, udah bikin semacam kayak parodi di situ, dan di situ ada brand kami seperti itu. Itu juga sangat mempengaruhi bagi para mitra usaha itu bentuk support dari kita. Terus yang ketiga, kita juga mematok harga itu disesuaikan dengan pangsa pasar, Pak Agus. Iya. Jadi artinya kalau misalkan kita mematok harga istilahnya sesuai dengan harga pasar, artinya orang-orang yang setidaknya hanya cuman dari mulut lewat mulut, dari dia datang sendiri, oh harganya murah, porsinya enak, lingkungannya atau restonya nyaman, toiletnya yang terpenting gitu, Pak Agus, bersih, orang juga akan kembali dengan sendirinya, Pak Agus. Nah, terus yang keempat, memaksimalkan sosial media, Pak Agus. Karena kan sekarang ini kan untuk Gen Z sendiri itu sangat sangat berpengaruh terkait dengan after sale kita. Jadi dari kita itu juga akan membuatkan ke para mitra usaha untuk video konten dan kita unggah ke sosial media. Harapannya yang dilakukan oleh dari kita, franchisor. Franchisor kan biasanya kan untuk soft opening, grand opening itu pastinya kan kita membuatkan video. Ya, itu juga bisa buat mitra sebagai profil bisnisnya mereka juga. Artinya dengan adanya kita up di sosial media, kita buatkan video konten semenarik mungkin. Artinya kalau outlet kita di daerah Papua pun dengan kondisi misalkan ruangan yang nyaman, menunya yang menarik segala macam, saya yakin Papua, Sorong, Wamena, Timika pada kesana semua. Karena apa? Nggak mungkin ke Jakarta, karena di sana ada gitu. Iya gitu kan. Terus yang berikutnya juga fokus terhadap servis pelayanan, Pak Agus. Artinya dalam sebuah outlet pastinya kan kita nanti ada frequently asked question dalam bentuk misalkan di setiap mitra itu dikasih kotak saran atau apa. Nah, nanti kita review saran yang terbaik, nanti kita kasih yang namanya voucher diskon seperti itu. Dan yang sudah kita lakukan juga untuk mendukung penjualan dari para mitra usaha sendiri ya terkait dengan momen-momen event. Jadi kita bantu si outlet mitra ini setidaknya tidak sepi event. Karena kalau misalkan kita bicara masalah kuliner, otomatis kalau kita hanya menggantungkan market yang datang tanpa kita lakukan sebuah tindakan after sale, ya saya yakin itu juga belum tentu gitu lah. Itu aja sih. Ya, menarik. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya, Pak.
Cuman barangkali ada closing statement atau ada sesuatu yang penting nih diketahui oleh audiens masyarakat di luar sana yang pengen bermitra. Silakan disampaikan. Ya, terima kasih Pak Agus dari kesempatan ini. Mungkin suatu kehormatan dan kebanggaan bagi manajemen kami bisa sharing dengan para mitra usaha, di mana kalau misalkan para mitra usaha dalam mengambil sebuah kemitraan atau franchise, pastikan para mitra usaha itu harus tahu dulu nih perusahaan yang akan support. Kan sekarang ini banyak Pak Agus mengatasnamakan franchise yang abal-abal, artinya orang terjebak dalam investasi bodong. Oke. Itu. Terus yang kedua, juga kalau misalkan para mitra usaha ingin mengambil sebuah franchise, pastikan juga untuk observasi terlebih dahulu. Artinya apa? Jangan sampai istilahnya tuh cari informasi ke orang yang salah, Pak Agus. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita sendiri itu tujuannya ngambil franchise supaya untung, tetapi malah buntung. Ya, terus yang ketiga, pastikan untuk outletnya sendiri itu juga udah ada wujudnya. Karena kan kalau misalkan kita bicara masalah outlet, orang kan juga dalam sebuah kemitraan itu kan pasti ada yang berpikir, wah saya pengen ngambil brand nih. Ya. Nah, tapi ada juga yang kalau ditantang mau brand atau mau bidik profitnya, profit omset. Kalau kita hanya ngambil brand saja, otomatis itu nanti juga banyak nih Pak Agus, mereka terjebak dalam sebuah brand warung abnormal. Ya kan? Sekarang gaungnya gimana? Bakso bujangan dan lain-lain seperti itu. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Terus yang paling penting di sini adalah memilih brand itu bisa menyesuaikan dengan pangsa pasar dan perkembangan zaman. Seperti itu. Itu aja sih Pak Agus saran saya buat para mitra usaha. Baik, terima kasih. Ya. Menarik sekali Pak. Oke, Sobat Franchise, demikian tadi ya bincang-bincang kita kali ini dengan brand yang menawarkan kemitraan mie kekinian Unit Mie. Semoga Bistok kali ini bermanfaat bagi masyarakat semuanya, teman-teman Sobat Franchise yang terutama yang ingin membuka bisnis kuliner mie kekinian gitu ya, bisa menghubungi brand yang tadi kita sudah bahas. Baiklah, saksikan terus Bistok Bincang Peluang Bisnis dihadirkan oleh InfoBrand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Dan jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya kira-kira brand apa lagi yang akan kita bahas dalam Bistok. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya.